Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Holili di GS Channel ya, atau GERD Channel teman-teman ya. Oh ya, seperti biasa teman-teman, sebelum video ini dimulai, alangkah baiknya teman-teman klik tombol like, komen, dan subscribe-nya terlebih dahulu ya teman-teman ya. Agar apa? Agar video ini atau channel ini lebih baik lagi ke depannya, dan saya pun lebih semangat lagi bikin kontennya ya teman-teman ya. Oh ya teman-teman, untuk teman-teman yang Hindu khususnya ya, dan juga yang Muslim ya. Untuk yang Hindu ini kebetulan saya bikin videonya ini kumpul ya, kayak Nyepi sama Lebaran ini cuma selisih 1 hari loh teman-teman ya. Saya ucapin untuk yang Hindu selamat menunaikan ibadah Nyepinya, dan untuk yang Muslim saya ucapin minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya teman-teman ya. Untuk teman-teman selamat menjalankan selamat Hari Raya Idul Fitri ya teman-teman ya. Untuk yang Muslim, saya juga Muslim kebetulan, dan di video ini saya akan upload pas di Hari Rayanya Idul Fitri ya teman-teman ya. Saya akan upload pas di hari itu karena besok ya, sekarang ini tanggal 30 teman-teman ya. Oh ya teman-teman, untuk teman-teman yang sakit asam lambung ini, yang masih sakit ya, saya doain ya semoga kalian cepat sembuh teman-teman ya. Nah, dan untuk teman-teman semua saya minta tolong ya, doain saya akan mudik, semoga selamat di jalan ya, sampai tujuan, bahkan sampai balik lagi ke Bali ya teman-teman ya. Saya minta bantuan doanya untuk yang sakit ini ya. Bantuan doanya dalam artian doain saya semoga selamat gitu ya di perjalanannya teman-teman ya. Karena apa? Karena jauh teman-teman ya, perjalanan saya dari Bali ke Jawa itu jauh, lumayan jauh teman-teman ya. Oh ya teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tentang ini ya, pertanyaannya dari Mas Arif ya, teman kita ya. Ini nih, kalian boleh lihat nih. Beliau tanya ya, kenapa asam lambung saya itu sering kambuh-kambuhan. Nah, kebetulan Mas, konten saat ini saya membahas tentang itu Mas. Masnya simak ya sampai habis video ini ya. Saya akan bahas. Oke, ini di video kali ini yaitu tentang kenapa asam lambung saya sering kambuh-kambuhan ya. Nah, ini ada faktor penyebabnya teman-teman ya. Ada 4 faktor penyebabnya, yaitu yang pertama teman-teman, ayo kita bahas ya. Kita bahas. Yang pertama itu biasanya jam makan teman-teman ya. Jam makan. Jam makannya itu kalau bisa teman-teman ini semua ya, yang nonton video saya ini, yang nonton di channel saya ini, usahakan jam makannya itu nggak boleh berubah ya teman-teman ya, nggak boleh berubah. Kalau kalian makannya jam 7, di antara jam 7, jam 8 ya, jam 9, kalian stuck di situ ya teman-teman ya, jangan berubah ya. Makan jam 7 besoknya makan jam 10, jam 9 kayak gitu, jangan teman-teman ya. Kenapa? Karena bantu istilahnya itu di dinding lambung kalian tuh kan ada luka itu. Nah, lukanya itu biar nggak saling gores-goresan terus gitu. Biar apa ya tujuannya ya? Tujuannya itu biar terbiasa gitu loh. Begitu teman-teman. Ya. Jadi saya saranin kalian semua ya, untuk jam makannya itu tetap kalau misalkan kalian jam 7, ya udah jam 7. Kalau misalkan kalian itu jam 8 pagi, jam 8. Kalau misalkan kalian jam 9, ya jam 9, tapi jangan sampai jam 10 ya teman-teman ya. Itu menjelang siang tuh teman-teman ya. Saya tidak menyarankan kalian itu makan di jam-jam itu ya. Jam 10 maksudnya. Jam 10, setengah 11, jam 11 pagi itu, siang, menjelang siang. Nah, itu jangan makan di jam-jam itu teman-teman ya. Maksimal kalian itu jam 9 teman-teman ya. Jam 9 makan. Begitu teman-teman. Nanti jam 11 makan, jam 12 makan. Begitu ya. Setelah itu jam 3, jam 6 kayak gitu tuh, itu makan ya. Pokoknya intinya jamnya yang harus kalian perhatiin ya. Jamnya, jam makannya itu di situ teman-teman. Biar apa? Biar nggak kambuh-kambuhan teman-teman. Ya. Intinya jangan telat-telat, jangan terburu-buru. Contohnya kayak gini, yang harusnya kalian turutin tiap hari makan jam 7 atau jam 8 gitu, kalian jam 6 makan, setengah 6 makan, jam 5 makan pagi gitu. Itu jangan ya teman-teman ya. Intinya tetap jamnya. Kalau misalkan jamnya jam 7 atau jam 8 ya, jam itu dah, jangan berubah ya.
kalau kalian berubah ya, kalau kalian berubah nanti gimana ya, ya nggak bisa komen aku kalau kayak gitu. Kalau berubah itu namanya kalian nggak jaga 3P jadinya begitu teman-teman ya. Itu yang pertama teman-teman ya, jaga jamnya, pola jamnya itu dijaga. Kalau jam 7 ya jam 7, kalau jam 8 ya jam 8, di situ dah ya. Oke, itu yang pertama teman-teman. Terus yang kedua itu makan teman-teman. Di makanan intinya hindarin pantangan, yaitu pedas, asem, kecut, terus santan kayak gitu tuh. Itu hindarin. Terus kayak merica kayak gitu. Merica itu kan pedas juga, panas teman-teman ya, sama perut tuh panas tuh. Jadi itu yang kalian harus hindarin begitu ya. Kalau teman-teman semua ini nggak menghindari jam-jam itu, jam makanan seperti itu maksudnya, ya otomatis teman-teman ya begah, perih, panas, kembung, itu akan muncul tuh pasti itu dah. Tapi tidak menuntut kemungkinan kalau kalian itu menghindari makanan yang udah pantangan, menghindari ini udah makan yang bukan pantangan, itu tidak terjadi. Itu kemungkinan besar sama aja sebenarnya, cuman mending teman-teman itu makan yang bukan pantangan aja ya. Itu ya saran dari saya teman-teman. Kalau kalian itu makan yang pantangan, waduh, kapan mau sembuh, begitu kan pertanyaannya, kapan mau sembuh gitu. Iya teman-teman ya, itu yang kedua teman-teman ya, itu ada di makanan. Wajib hukumnya kalian itu menghindari ya, hindarin das untuk sementara waktu, untuk apa namanya ya, untuk sampai kalian tuh balik pulih, sampai sembuh lah gitu istilahnya. Wajib hukumnya ya ke kalian ya, untuk menghindari itu semua teman-teman ya. Kalau nggak menghindarin kalian ya rugi sendiri gitu, ruginya ya di kalian. Terus kalau misalkan ada yang tanya apakah ini akan gimana ya, misalkan ada yang tanya gini, seandainya saya makan pantangannya terus gimana ya, untuk sembuh, untuk pulih itu kemungkinan agak lama teman-teman jadinya begitu. Tapi kalau kalian menghindari yang namanya pantangan, makan yang bukan pantangan, ya otomatis lebih cepat begitu ya. Ada di situ ya, itu kunci yang kedua. Terus yang ketiga teman-teman, yang harus kalian itu jaga juga, yaitu pola hidup teman-teman. Ada di pola hidup. Apa itu pola hidup lah? Contohnya ini kayak gini, jam tidur kayak gitu teman-teman ya, jam tidur. Terus jangan merokok kayak gitu tuh. Terus hindari yang namanya aktivitas yang sangat berat, contohnya angkat beban kayak gitu, barbel 30-50 kilo misalkan kayak gitu. Kalau cuman 10, 15, 20 ya nggak apa-apa, oke angkat dah. Galon kayak gitu dengan 18 kilo tuh kan, nggak apa-apa angkat tuh, nggak apa-apa. Tapi kalau yang lebih dari torsinya itu kayak 20, kayak 50, 60 kilo gitu, nah itu yang saya maksud ya, hindarin gitu. Terus loncat main basket atau main volley, smash gitu, itu yang saya tidak menyarankan kalian kerjain itu gitu ya. Itu teman-teman, itu yang ketiga ya, pola hidup ini. Jam tidur intinya ada di situ ya, kalian harus atur jam tidurnya. Kalau kalian tidurnya jam 9 ya jam 9 malam gitu, bangun pagi nanti gitu jam 5, jam 6 gitu ya teman-teman ya. Itu teman-teman yang ketiga ya. Terus yang keempat ini yaitu pola pikir teman-teman. Pola pikir itu banyak ya, banyak yang harus kalian jaga, kontrol. Contohnya kayak gini, contoh gampangnya kayak gini. Misalkan kalian itu belanja di Alfamart, Indomaret, ini orang lama kali belanja nih, gimana caranya ya aku biar cepet ya, lebih cepet lah. Nah, itu jangan sampai terjadi itu. Terus memikirkan hal yang belum terjadi, contoh kayak sekarang ke besok gitu ya, tuh besok gimana ya, aku mudik nih, kalau aku jatuh di jalan gimana ya, aduh kalau aku kecelakaan di jalan gimana ya.
Nah itu harus dihindarin ya yang seperti itu teman-teman ya. Kenapa saya menyuruh kalian, bukan menyuruh sih, menyarankan kalian itu hindarin yang seperti itu. Tujuannya ya biar nggak stres begitu ya teman-teman ya. Terus kalau soal pikiran ini yang sangat sulit teman-teman ya, karena itu ada di sininya kalian yang harus ngerubah sendiri teman-teman, bukan saya ya. Kalian yang harus merubah sendiri, saya cuman bisa ngebantu kalian begitu teman-teman ya. Coba kalian itu ketika kalian itu merenung, kadang merenung gini, yang kadang-kadang seperti itu ya. Nah yang seperti itu coba kalian rubah kalian ya, jangan sampai itu diterapkan ya, karena itu sangat buruk teman-teman, sangat buruk kalau kalian menyadari hal itu. Tapi jujur ya, ini masalah yang saya sebutkan barusan ini kalian tidak akan menyadari teman-teman ya. Dulu saya pun 2021 sama, tidak menyadari teman-teman. Nah ini yang perlu kalian sadari teman-teman ya, yang perlu kalian pahami, yang perlu kalian kalkulasi diri. Ini penyebabnya, faktornya ya, faktor kenapa yang sering kambuh-kambuhan gitu, ini dah yang harus kalian pahami. Jadi ketika kalian diem mikirkan sesuatu yang gak penting, duh gitu aja dah. Jangan gituin aja. Aduh jangan berpikiran ini, jangan seperti itu teman-teman ya. Tujuannya apa ya? Tujuannya agar si asam lambung kalian itu tujuannya si asam lambung teman-teman tuh biar tidak berproduksi lagi, maksudnya biar nggak berlebihan gitu loh. Kalau berproduksi ya semua orang yang normal pun berproduksi teman-teman ya, tapi biar normal gitulah intinya teman-teman ya, biar nggak berlebihan. Kalau berlebihan ya rugi kalian. Kenapa? Karena dinding lambung kalian itu pasti kegores. Ketika si asamnya naik itu pasti kegores, luka lagi. Kapan keringnya kalau kayak gitu terus begitu? Susah jadinya kalian begitu teman-teman ya. Susah kalau kayak gitu jadinya. Mau gimana coba kalau sedikit-sedikit mikir. Nah dulu saya pernah ngasih tahu ke teman-teman, pernah nyampain, jika kalian punya angsuran kreditan kayak gitu, stop dulu, putus dulu biar nggak lama sakit kalian begitu teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin sudah cukup ya apa yang saya sampaikan hari ini ya, materi hari ini. Dan untuk yang Hindu saya ucapin selamat hari Nyepi, dan yang Muslim saya ucapin minal azin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin videonya sampai di sini saja, saya akhiri ya videonya ya. Saya Holili, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.